Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik, santri-santriku sekalian, pada kesempatan kali ini pelajaran fikih bisa kalian lihat dan dibuka di kitabnya, di bukunya halaman ke-6. Sebagaimana yang kalian bisa lihat di layar kalian. Ya, sekarang masuk pada pelajaran ketiga, yaitu tentang syarat-syarat wudhu. Ya, bisa kita lihat di bawah ini ada syarat-syarat wudhu. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu pengertian daripada syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat di sini? Bisa kita lihat. Nah, yang di garis bawah, yang diwarnain kuning di sini adalah maksud atau definisi dari syarat. Jadi yang namanya syarat itu adalah ketentuan atau perbuatan atau hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan, hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Atau dalam wudhu ini, maka pengertiannya adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan wudhu. Ya. Nah, jika ketentuan-ketentuan tersebut belum terpenuhi, maka pekerjaan tersebut belum sah atau dikatakan tidak sah. Ya. Kalau dalam sholat misalkan di sini menutup aurat merupakan syarat. Jikalau syarat menutup aurat ini belum terpenuhi, maka salatnya tidak syah gitu ya, tidak sah gitu. Nah, ini adalah maksud dari jadi syarat. Ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu ibadah. Itu arti daripada syarat. Kemudian kita buka lagi halaman yang ke-6 tersebut. Kita lihat di bawah ini bahwasannya wudhu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Jadi ada yang mengatakan ada 10 syarat, ada yang mengatakan 8 syarat, akan tetapi ini adalah diantaranya ya, diantaranya. Jadi wudhu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya seseorang yang agar supaya wudhunya itu syah, maka syaratnya yang pertama adalah dia seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu adalah orang yang mengimani Allah sebagai Rabb-nya dan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai nabinya. Ya. Jadi syaratnya agar supaya wudhu seseorang itu syah, maka dia harus sebagai seorang muslim dulu ya. Maka yang kedua adalah mumayyiz ya, atau tamyiz. Ya, masih nomor 1 ya, muslim dan mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tamyiz itu ada yang membatasi usianya 7 tahun ya. 7 tahun, dan tamyiz itu adalah orang yang telah bisa ya, atau yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang sudah membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ya, itu dikatakan sebagai tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah orang yang telah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu disebut dengan tamyiz ya. Jadi itu syarat yang pertama agar supaya wudhu kita sah adalah dia harus seorang muslim dan dia adalah seorang yang sudah mumayyiz atau telah mencapai tamyiz ya. Kemudian yang kedua, air yang digunakan untuk berwudu harus suci ya. Air yang dipergunakan untuk berwudu jelas itu harus suci, dalam artian bukan najis ya.
dan air tersebut bisa menyucikan, ya. Air wudhu tersebut harus suci dan bisa menyucikan, bisa dipergunakan untuk berwudhu, ya. Karena ada air-air yang suci, misalkan air yang biasa kita minum, air teh misalkan, es teh ya, air kopi misalkan, atau air jus, itu suci lantaran biasa kita makan dan boleh. Akan tetapi air-air tersebut seperti es teh, air jus misalkan, air kopi, itu suci akan tetapi tidak bisa menyucikan, tidak bisa dipergunakan untuk berwudu, ya. Jadi yang dipergunakan untuk wudu itu adalah airnya harus suci dan bisa menyucikan, ya. Jadi tidak boleh berwudu dengan selain air atau dengan air najis, ya. Tidak boleh berwudu dengan air najis, ya. Walaupun seperti yang kemarin telah dijelaskan, ada pengganti alat untuk berwudu kalau tidak mendapatkan air, yaitu dengan tayamum, ya. Jadi di sini airnya harus suci dan bisa mensucikan. Contohnya misalkan air apa? Air sumur, ya. Kemudian air keran, kemudian air hujan, juga misalkan air yang ada di laut. Nah, itu air yang suci dan bisa mensucikan. Selama air tersebut tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan hal-hal yang najis, maka air tersebut suci dan bisa mensucikan, maka digunakan untuk berwudu. Itu yang kedua, ya. Airnya harus suci dan mensucikan. Tidak boleh berwudu dengan air yang najis. Kemudian yang ketiga adalah sebelum berwudu kita menghilangkan hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit, ya. Jadi sebelumnya kita menghilangkan dulu hal-hal yang menghalangi, yang menempel pada kulit kita, yang bisa memungkinkan air wudhu yang kita gunakan untuk berwudhu terhalangi dengan hal tersebut. Misalkan pasta atau lem, atau misalkan cat, ya. Cat yang menempel pada tangan kita, yang mana tangan kita itu nanti akan dibasuh untuk berwudhu dengan air wudhu. Nah, agar supaya si cat itu tidak menghalangi sampainya air wudhu yang kita gunakan untuk berwudhu, maka si cat itu kita hilangkan dulu, kita bersihkan dulu. Agar supaya cat itu hilang dari tangan kita, dari anggota wudhu kita, sehingga air wudhunya sampai ke tangan kita, sehingga wudhunya menjadi sah. Ya, misalkan anak-anak sekalian sering menggunakan tinta, ya. Mainan dengan tinta pulpen, ya, ballpoint, yang memungkinkan tinta pulpen tersebut kalau menempel pada anggota badan yang harus dibasuh pada saat wudhu, kemudian tinta tersebut mengering dan menghalangi sampainya air wudhu pada anggota badan kita yang harus dibasuh dengan air tersebut. Jikalau menghalangi dan tidak sampai air wudhu tersebut ke badan kita lantaran tertutup dengan cat, maka si wudhu tersebut tidak sah karena airnya tidak sampai ke tangan kita, misalkan lantaran terhalangi sama tinta tersebut. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Kenapa? Karena tidak sahnya wudhu, maka tidak sah pula sholat yang kita lakukan, ya. Jadi harus diperhatikan yang namanya syarat-syarat wudhu ini, agar supaya wudhu tersebut sah dan sholatnya pun dilakukan dengan sah, ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Jangan sampai hal-hal tersebut, misalkan pasta, lem, cat, atau misalkan semen, ya, atau misalkan tinta tadi, jangan sampai menempel pada anggota wudhu yang biasa kita basuh, sehingga menghalangi air wudhu tidak sampai kepada kulit kita.
maka sebelumnya harus kita hilangkan terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu supaya air wudhu sampai kepada anggota wudhu badan kita, ya. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum wudhu itu adalah membersihkan bekas keluarnya kencing dan kotoran, ya. Bagi yang berwudhu setelah buang air kecil atau buang air besar, ya. Ini jadi tatkala kalian itu telah BAB, buang air besar, maka bekas keluarnya BAB tersebut harus kalian bersihkan terlebih dahulu, ya. Atau setelah kalian itu BAK, buang air kecil atau kencing, setelah selesai kencingnya maka wajib bagi kalian untuk membersihkannya, mensucikannya kembali dari najis tempat keluarnya air kencing tersebut, tempat najis, tempat keluarnya kotoran tersebut, ya. Nah, ini yang dijelaskan sebelumnya, bisa dilakukan dengan cara istinja, menggunakan air membersihkannya. Jika kalau kita tidak mendapatkan air, bisa dengan istijmar, dengan benda-benda yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi ini syarat-syarat agar supaya wudhu kita itu sah ada 4. Yang pertama tadi apa? Dia harus sebagai seorang muslim, kemudian dan seorang yang tamyiz. Kemudian airnya yang digunakan untuk berwudhu harus suci dan bisa mensucikan. Tidak boleh berwudhu dengan air yang najis, ya. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit, ya, kulit yang akan kita basuh dengan air wudhu kita. Kita hilangkan terlebih dahulu, ya, agar supaya air wudhu sampai pada kulit kita, sampai kepada anggota wudhu kita. Nah, diantaranya pasta, lem, cat, dan yang semisalnya yang bisa menghalangi air sampai pada kulit kita harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat tadi membersihkan bekas keluarnya kencing dan kotoran, ya. Hal ini mewajibkan kita setelah BAB atau BAK, wajib kita membersihkannya. Bisa dengan istinja dengan air, bisa dengan istijmar dengan menggunakan batu, tisu atau sejenisnya. Nah, bagi yang berwudhu setelah buang air kecil atau air besar, ya, intinya bahasanya setelah kalian itu BAB atau BAK, buang air besar atau ya BAB atau BAK, buang air kecil, maka diharuskan kalian diwajibkan untuk membersihkannya, mensucikannya, ya, dengan air atau dengan alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Demikian santri-santriku sekalian tentang syarat-syarat wudhu yang tadi telah kita jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan syarat. Kemudian di sini syarat-syarat wudhu yang harus dipenuhi sebelum kita berwudhu agar supaya wudhu kita itu sah. Yang mana wudhu ini sangat mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Jikalau wudhunya sah, insya Allah sholatnya bisa kita lanjutkan dan insya Allah sholatnya sah. Tapi sebaliknya jikalau wudhu kita itu tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka sholatnya pun tidak akan sah, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.